Perkenalkan, nama saya Yasna Nifaska dengan NIM M1A1-19002 dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2019. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang multipliers. Sebelumnya, saya ingin meminta maaf jika penjelasan saya kurang jelas ataupun ada yang salah. Langsung saja, multipliers. Multipliers adalah perkalian dari n kali n, mengalikan dua input yang berbentuk n binary. Hasilnya nanti adalah berbentuk n ditambah n bit. Jadi, dapat disimpulkan bahwa multipliers adalah perkalian antara dua input yang berbentuk n binary yang hasilnya itu akan menjadi n plus n bit. Misalnya, yang kita kalikan itu ada 8 bit. Jadi 8 bit dikali 8 bit. Nanti hasilnya adalah 16 bit karena 8 ditambah 8 adalah 16. Lalu, misalnya kita membuat sebuah desain atau sebuah rangkaian menggunakan two-level logic dari sebuah truth table atau dari sebuah tabel kebenaran, hasilnya itu akan menjadi rangkaian yang sangat kompleks. Lalu, misalnya kita ingin membuat sirkuit yang ukurannya itu wajar atau normal. Nah, itu dapat dicari dengan cara bagaimana cara manusia melakukan perkalian. Jadi, seperti kita melakukan perkalian seperti biasanya yang diajarkan saat sekolah dulu. Ini adalah proses perkaliannya. Sama seperti proses perkalian yang sering kita lakukan, jadi contohnya seperti ini. Mengalikan dua dari 4 bit angka, seperti 1100 dan 0101. Saya kurang mengerti apa bedanya multiplicand dan multiplier, karena sama-sama mengalihkan. Sama-sama pengali. Jadi ini taruh di atas dan ini taruh di bawah. Kalaupun posisi yang dibalik itu sama saja. Jadi seperti biasa, 1 kali 0 adalah 0, 1 kali 0 adalah 0, 1 dikali 1 adalah 1, 1 dikali 1 adalah 1. Lanjut, 0 kali 1 adalah 0, 0 kali 0 adalah 0, 0 kali 1 adalah 0, dan 0 kali 1 adalah 0. Nanti dilanjutkan sampai selesai. Nah, ini setiap jawaban hasil atau hasil dari perkalian itu seperti dipindah-pindahin ke samping kiri gitu. Dipindahin satu angka. Jadi nanti hasilnya itu 00111100. Nah, seperti yang dibilang di sini, hasilnya akan menjadi n plus n bit. Jadi ini perkalian 4 dan 4. Jadi hasilnya adalah 8 angka atau 8 bit. Bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, hasilnya ini dikenal juga sebagai partial products atau produk parsial. Nah, kalau misalnya ingin mencari produk parsial juga dapat dicari dengan cara meng-AND-kan multiplier dengan multiplicand yang sesuai. Nah, proses perkalian yang baru saja kita evaluasi dapat ditulis kembali dengan bit position, seperti A3, A2, A1, A0. Ini anggap sebagai 1100.
B3, B2, B1, B0 adalah 10, 10. Caranya sama seperti tadi, B0 kali A0 adalah B0 A0, B0 kali A1 adalah B0 A1, B0 kali A2 adalah B0 A2, B0 A3 adalah B0 A3. Ini adalah produk parsialnya, atau PP1. Ini juga dapat dituliskan sebagai A kali B1 2 pangkat 1. Jadi kalau ini A kali B0 2 pangkat 0. Bisa juga seperti ini. Salah. Dikeluarkan dulu A-nya. Jadi ini anggap tidak ada. Jadi A3, A2, A1, A0 dikali dengan B2 seperti ini. Nanti jadinya A dikali B2 2 pangkat 2. Nanti itu hasilnya sama seperti ini, tadi seperti ini. Hasilnya itu dijumlahkan. Jadi, setelah kita mendapatkan hasil dari partial products, kita menjumlahkannya. Jadi seperti ini. Nih, kita udah dapet nih hasil dari perkaliannya nih. Lalu hasilnya itu kita jumlahkan. Seperti itu. Jadi sekian dari penjelasan saya kali ini. Penjelasan yang lain akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain. Saya harap bisa dimengerti oleh teman-teman semua walau kurang jelas. Jadi saya ucapkan terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Nanda Dwi Septiawan. Saya dari kelompok 4 dengan NIM M1A119010 yang mendapat bagian multiplier. Di sini saya akan menjelaskan bagian boot multiplier, di mana multiplier itu sendiri faktor pelipat ganda atau angka penganda sebagai akibat perubahan salah satu faktor penyusun variabel. Kemudian langsung saja ke boot multiplier, di mana boot multiplier adalah algoritma boot yang memanfaatkan fakta bahwa file adder subtractor hampir secepat dan sekecil simpel penambah, di mana adder subtractor tersebut yaitu sirkuit yang mampu menambah atau mengurangi angka. Di bawah ini adalah sirkuit yang menambah atau mengurangi tergantung pada sinyal kontrol. Dimungkinkan juga untuk membangun sirkuit yang melakukan penambahan atau pengurangan pada saat yang sama. Kemudian pertimbangan representasi pelengkap dari keduanya pengali Y, di mana Y sama dengan 2 pangkat N YN ditambah 2N kurang 1 YN kurang 1 dan selanjutnya dikalikan. Kemudian di representasinya dapat dilihat sebagai berikut, dapat dilihat pada gambar. Kemudian ekstra 2 suku pertama, di mana Y sama dengan 2 pangkat N YN kurang 1 dikurang YN 2N kurang 1 YN 2 kurang YN kurang 1. Suku di sebelah kanan dapat digunakan untuk menjumlahkan produk, dan suku kiri dijumlahkan 2 kali. Di
Di sini saya akan menjelaskan tentang multipad, yaitu Wallace Tree. Pertimbangan desain penting untuk step designer chip adalah konsumsi daya, penundaan, dan area. Kecepatan sirkuit perubahan dengan kecepatan atau keterlambatan pengalih tersebut, maka banyak penelitian telah dilakukan untuk meningkatkan kecepatan pengalih sehingga terjadi keterlambatan sirkuit. Keseluruhan bisa dikurangi. Pohon Wallace atau Wallace Tree memiliki kecepatan tinggi dan pengganda efisien area dan oleh karena itu sangat penting dalam aplikasi kecepatan tinggi. Ini mengimplementasikan metode perangkat keras yang mudah dan efisien yang mengalihkan bilangan bulat menggunakan teknik kompresi kolom. Wallace Tree menawarkan kecepatan tinggi karena alih-alih ketergantungan linear seperti dalam penggandaan array. Total penundaan sebanding dengan logaritma panjang kata pengalih. Pengoperasian penggandaan pohon Wallace melibatkan 3 langkah. Yang pertama, membentuk produk parsial, lalu pengelompokan produk parsial yang terbentuk, dan penambahan penggunaan adder. Untuk meningkatkan kinerja Wallace Tree, banyak penelitian telah dilakukan. Dalam penelitian kedua, penulis telah mengusulkan untuk menggunakan penambahan awalan paralel alih-alih setengah konvensional dan adder penuh di Wallace multiplier, yang mengarah pada penurunan penundaan tetapi area dan kendala diantisipasi daya tidak melihat ke dalam. Yang ketiga, untuk mengurangi area dan bilik latensi yang dikodekan dengan pendekatan kompresor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisa Putra dari kelompok 4. Di sini kelompok kami mendapatkan penjelasan mengenai komponen datapad multiplier. Nah, di sini dalam multiplier itu ada datapad bagian-bagiannya, datapad serial multiplication. Nah, di sini dalam datapad serial multiplication itu ada dua. Yang pertama serial multiplier dan yang kedua serial atau paralel multiplier. Nah, di sini untuk serial multiplier itu tersendiri itu memerlukan mn clock cycle untuk menghasilkan produk untuk n bit multiplier dan m bit multiplicand, dan rangkaiannya dapat dilihat oleh gambar di samping. Nah, kemudian sedangkan yang kedua itu serial atau paralel multiplier. Nah, di sini sama-sama membutuhkan m tambah n clock cycle untuk menghasilkan produk n bit multiplier dan m multiplicand. Nah, yang kedua dari serial atau paralel multiplier ini, yaitu jalurnya atau rangkaiannya itu terdiri dari sesuai yang ditambahkan dari rangkaian tersebut. Gambarnya dapat juga dilihat dari samping. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Trilamzatka, NIM M1 asal 1909 dari Prodi Teknik Elektro 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang Wallace Tree multiplier. Wallace Tree multiplier ini adalah rangkaian digital yang mengalihkan dua bilangan bulat. Wallace ini diciptakan oleh ilmuwan komputer Australia, yaitu Chris Wallace pada tahun 1964. Baiklah, di sini dapat kita lihat contoh Wallace 8x8. Ada 3 tahap untuk mengerjakan Wallace. Langkah pertama yaitu mengkalikan setiap digit dari satu faktor dengan digit yang lainnya. Pada langkah kedua, bit yang dihasilkan direduksi menjadi 2 angka. Ini dilakukan selama ada 3 atau lebih digit dengan berat yang sama, kemudian tambahkan lapisan berikut. 1. Ambil 3 digit dengan bobot yang sama dan masukkan ke dalam penambah penuh. Hasilnya akan menjadi digit keluaran dengan berat yang sama dan digit keluaran dengan bobot yang lebih tinggi untuk setiap 3 digit masukan. Kedua, jika masih ada digit dengan bobot yang sama, masukkan ke dalam penjumlah setengah. 3. Jika hanya ada satu digit yang tersisa, hubungkan ke lapisan berikutnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Aprianto dari program studi Teknik Elektro angkatan 2019 dengan NIM M1A1190005. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai datapad komponen multiplayer yang sebelumnya sudah dibantu oleh teman-teman saya untuk menjelaskannya. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai datapad komponen tersebut. Nah, rangkaian multiplayer itu terdiri dari dua blok input yang masing-masing mewakili register yang akan dikalikan serta satu blok output. Setiap blok dapat terdiri dari satu bit data, bilangan yang dikalikan dan pengalinya, serta hasil kalinya berupa bilangan biner. Setelah didapatkan hasilnya, masing-masing bit outputnya dibuat dengan persamaan yang didapatkan dari keymap. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.